Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama kita di Talk Show KPI Squad bareng aku, ini Gustira, dan rekanku Samsul Hidayat. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Kak, yaitu Kak Ali sebagai jurnalis muda dari Radar Bogor. Bukan sekedar muda, tapi ganteng. Alhamdulillah. Iya, ganteng juga nggak ketinggalan itu ya. Boleh Kak Ali memperkenalkan diri dulu dan sapa-sapa teman-teman yang ada di online sana? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ali. Saya lahir di Bekasi, saya besar di Bekasi, dan saya kuliah itu di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan alhamdulillah sekarang sudah lulus walaupun belum wisuda, dan saya memulai karir dalam dunia pekerjaan yaitu di Radar Bogor. Di Radar Bogor itu udah berapa lama, Kak? Saya di Radar Bogor itu sudah 4 bulan, dan lulus kuliah baru 4 bulan juga. Berarti baru lulus langsung ke Radar Bogor itu ya Betul Kak, ya? sekali. Nah, kebetulan waktu itu di hari Sabtunya saya sidang munakosa atau sidang skripsi, di hari Minggunya saya sudah mulai kerja di Radar Bogor sebagai wartawan. Wah, Masya Allah keren banget ya Kak Samsul ya. Oke, karena di persaingan dunia pekerjaan saat ini ya sangat ketat, apalagi kita yang fresh graduate nyari kerja tuh agak susah ya. Betul. Itu menurut Kak Ali penting gak sih Kak kalau kita itu mempersiapkan diri di kuliah untuk jenjang karir gitu Kak? Sangat penting. Karena kenapa saya sangat penting? Karena saya dari awal mula kuliah dan awal mula suka membaca buku, saya itu sangat terngiang-ngiang dengan kata-kata Sunju. Sunju ini merupakan panglima perang Cina waktu itu. Gitu. Dan apa kata Sunju? Sunju itu pernah berkata, kenali temanmu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu. Nah, dari situ saya belajar bagaimana saya bertahan hidup di Bogor, saya bertahan hidup di dalam dunia perkuliahan, dan saya bertahan hidup di dunia pekerjaan, seperti itu. Kalau boleh tahu Kak, di Bogor ini udah berapa lama nih Kak? Saya di Bogor itu sudah kurang lebih 4,5 tahun lah di Bogor ini. Berarti Ya. memang dari ke Bogor ini karena untuk kuliah gitu Betul. ya? Dan kuliah sambilan Kerja. kerja Ya. gitu ya. Karena waktu itu saya baru lulus SMK, orang tua itu menyuruh untuk langsung kerja. Akan tetapi karena ya kita punya cita-cita mau kuliah gitu kan. Akan tetapi orang tua tidak bisa membiayai, kita meminta restu saja. Tolong restui mau berangkat ke Bogor gitu kan. Waktu itu memang ketika saya mau bercerita itu hanya memodalkan dengan 100.000 untuk naik angkot. Oh, dari Gitu. Bekasi ke Bogor Dari sini. Bekasi ke Bogor ini. Itu gimana, capek nggak, Kak? Ya dibilang capek ya capek. Akan tapi ya kita ingat alon-alon sing penting kelakon. Apa tuh artinya Kak? Pelan-pelan yang penting pasti. Pelan-pelan yang penting pasti Itu ingat guys. ya, guys. Oke, Kak Ali, boleh nggak sih cerita sedikit dulu suka dan duka selama di Bogor ini nih Kak? Karena kan ya Bekasi sama Bogor sebenarnya nggak terlalu jauh ya, tapi kan Betul. sebagai anak perantau ini pasti ada suka dukanya nih Kak. Betul. Boleh cerita sedikit nggak sih Kak? Awalnya kita di Bogor memang mungkin adaptasi lingkungan ya. Karena di Bekasi ya disebut panas sih, ya lumayan ya gitu kan. Pindah ke Bogor itu selama seminggu sempat demam. Mungkin karena cuaca di Bogor ya. Iya. Cuaca di Bogor, karena di Bekasi yang biasanya itu kita kalau setiap malam itu pakai kipas angin, gitu kan, Panasnya panas. ya, Masya Nah Allah. di Bogor itu nggak pakai kipas angin, AC-nya AC alam. Jadi mungkin waktu itu sedikit menggigil selama 1 minggu, adaptasi cuaca lah gitu. Adaptasinya itu berapa bulan, Kak, kira-kira? Kalau untuk adaptasi secara tubuh, secara cuaca itu 1 minggu. Akan tetapi karena kita tidak malu bertanya, kita tidak malu untuk berteman, walau untuk beradaptasi dengan lingkungan itu 1 hari udah langsung mulai beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Oh iya, Kak, kira-kira kita ngebangun karir lewat organisasi dan magang itu penting nggak sih? Karena kan banyak mahasiswa sekarang itu ngeremehin gitu. Betul. Itu sangat penting ya. Jadi apapun itu pengalaman, apapun itu yang kita lakukan itu sangat penting, maupun itu dalam organisasi maupun itu dalam magang. Karena kita nggak tahu di masa yang akan datang kita itu bisa memanfaatkan pengalaman kita yang mana. Jadi mumpung kita masih muda gitu kan, mumpung kita masih dalam dunia perkuliahan, itu memanfaatkan
apa namanya, waktu dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena kan berorganisasi dan magang itu sangat bermanfaat ya. Iya. Dua hal ini gitu. Dan ini dua hal ini kita bisa menunjang relasi Iya, betul. gitu. Relasi, ya. Karena dari relasi itu kita malah jadi barangkali nggak tahu rezeki datangnya dari mana. Betul, Kak, ya. Berarti menurut Kak Ali ini mahasiswa nih lebih baik kita memilih pekerjaan sesuai passion kita atau Betul. malah boleh apa aja kita kerjain gitu Kak. Nah, kalau untuk berbicara pekerjaan, itu kita peluang ya. Kalau untuk berbicara pekerjaan itu peluang. Peluang yang ada apapun itu, yang masuk ke dalam tawaran terhadap diri kita atau kita mencari-cari, ada peluang nih, sok daftar, sok lamar, seperti itu. Jadi jangan gengsi gitu Iya, kan. betul. Saya pribadi ya, sekarang saya sebagai wartawan di Radar Bogor gitu kan. Nah, tapi kan teman-teman nggak bakal tahu, saya pernah kerja di FMB sebagai pelayan bakso di Bakwan Bangunan Umay. Saya pernah waktu itu jadi sopiput travel ojol gitu kan. Dan alhamdulillah dari situ nggak gengsian, naik tingkat sebagai staf Bawaslu Kota Bogor walaupun domisili saya Bekasi. Karena relasi ya, karena relasi itu gitu. Makanya manfaatkanlah relasi dari magang, terus pertemanan maupun organisasi. Kalau boleh Seperti tahu itu. magang itu berapa lama? Kalau magang, disebut magang ya, saya mulai dari maba gitu kan. Dari maba, dari semester 1 saya mulai kayak kenal-kenal dunia jurnalistik ya, karena waktu itu memang dari SMK itu saya suka baca. Dari baca ya, masuk KPI kan, waktu itu masuk KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam, saya mulai itu apa namanya, menulis apa yang ada di pikiran saya. Dan dari situ kebetulan yang tadi nih, ini dari organisasi dan relasi juga. Iya. Ada yang menawarkan bukan magang, akan tetapi kayak semacam freelance. Yaitu pertamanya itu di Bogor Times gitu kan. Di Bogor Times dari semester 1 sampai semester 3 gitu kan. Nah, kemudian ada dosen saya juga, kebetulan dia sebagai redaktur pelaksana Republika. Gitu. Dan saya ditawarkan juga tuh untuk menjadi freelance di Republika tersebut. Saya ambil gitu. Saya ambil itu dari semester 3 sampai semester 6 kalau nggak salah, seperti itu. Karena waktu itu semester 6 itu dari KKN gitu kan, sibuk lah. Iya. Akhirnya kita sudahi gitu kan. Beres KKN gitu. Beres KKN habis itu bingung tuh, nggak ada kerjaan. Sedangkan kita di Bogor nggak ada keluarga gitu kan. Iya. Akhirnya kita muter otak, ada yang nawarin itu sebagai kerja bukan pelayan ya, server. Waktu itu server di FMB dan kita ambil. Walaupun nggak lama ya, cuma 4 bulan gitu. Dan habis itu selesai karena mau nyusun skripsi gitu kan, karena FMB itu kan dunianya ya sangat luar biasa, capek lah kayak gitu kan. Dan skripsi kita nggak keambil, daripada kuliah kita terbengkalai, akhirnya kita sudahi kerja di situ. Dan kita sambil nyusun skripsi sambil waktu itu tadi ojek online di Shopee Food untuk selingan gitu, ya, untuk biar nggak selingan. kosong banget. Betul. Berarti tadi yang poin yang kita dapat dari itu, kita penting membangun relasi, terus pengalaman, sama harus berani ya, coba. Berani, dan jangan milih-milih teman. Karena kita nggak tahu teman mana nih yang bakal bermanfaat dan bakal membantu kita. Gitu. Oke Kak Ali, aku mau nanya, penasaran nih Kak. Untuk upgrade skill ya Kak, apalagi kita mahasiswa nih ya. Menurut Kak Ali tuh penting gak sih kita tuh harus fokus ke tujuan atau hobi kita, Betul. atau kita boleh ambil apa aja gitu? Karena kan di zaman sekarang kita perlu multi talent ya, bisa serba bisa apa aja. Betul. Atau harusnya kita fokus aja linear ke hobi kita Kak. Betul. Nah, kalau untuk berbicara keahlian atau skill, kita itu usahakan itu fokus dulu ke apa style kita, ke apa hobi kita gitu kan. Jadi jangan sampai semuanya kita ambil. Contoh saya ambil analogi seperti ini. Ketika kita mempunyai tujuan untuk perjalanan, misal contoh kita ke Tasik, kita fokus dulu aja ke Tasik. Karena kita ingin ke Tasik contoh. Dan perjalanan Tasik ini memang cita-cita kita, hobi kita gitu kan, sering bolak-balik ke Tasik. Akan tetapi dari Tasik itu yang penting nyampe dulu aja.
Ketika udah nyampe kan terserah tuh, apakah mau Pangandaran, apakah mau mampir ke Bandung. Nah, kita ibaratkan seperti itu. Jadi fokus dulu ke hobi kita, fokus dulu ke style kita yang mana itu membuat apa ya, kayak jati diri kita lah, keahlian tersebut. Jadi diasah Kuasai terus dulu, ya, Kak? iya kuasai dulu. Nah, nanti ketika udah benar-benar kuasai, terserah mau kita ngambil disiplin ilmu yang mana saja, seperti itu. Berarti pentingnya kita fokus dulu apa yang jadi tujuan kita. Betul. Jika di perjalanan mungkin ada sambilan-sambilan itu nggak apa-apa. Betul, gitu ya. iya. Nah, satu lagi nih Kak, ada yang Betul. penting banget nih ya tentang mindset kita sebagai generasi muda ya Kak ya. Kita tuh harus nggak sikap pilih-pilih kerjaan. Kadang kan banyak banget ya ngerasa, oh ini mah bukan passion kita atau gengsi gitu ya. Kayak gengsi, itu mendingan kita mencari pekerjaan sesuai nyamannya kita, atau gimana nih mindset untuk bisa, mindset itu nggak gengsian gitu loh Kak. Ya. Yang tadi kita itu harus bisa memanfaatkan semua peluang yang ada. Jadi sambil kita menunggu apa yang kita inginkan, ketika peluang apapun itu kan pekerjaan apapun itu, ambil dulu. Kita coba ya, Kak. Kita coba dulu. Jadi ditanamkan Gitu kan. mindsetnya seperti itu. Betul, iya. Karena dengan peluang kita ambil peluang gitu kan. Jangan sampai kita berpikiran, ah ini mah nggak manfaat, pasti bermanfaat. Contoh, misalkan kita baru lulus nih, kita misalkan mau menjadi guru atau menjadi jurnalis, tapi belum ada lowongan dan kita masukkan lamaran, itu belum keterima atau belum ada pemanggilan. Ada tawaran untuk menjadi pekebun, kita ambil dulu aja, gitu kan? Untuk menambah pengalaman. Untuk juga menambah ya. pengalaman gitu dan mengisi waktu kosong sambil mencari yang kita inginkan, seperti itu. Oke, udah masuk ke sesi terakhir. Terakhir ya yaitu udah nggak kerasa ya. Betul. Iya, nggak kerasa ternyata ngobrolnya Ya. saking keasikan ya Kak Samsul ya. Jadi kayak, dan Masya Allah banget ini narasumber kita pengalamannya sangat banyak dari organisasi, Dan- dari magang dan lain-lain ya Kak Samsul ya. Semuanya aktif kata tadi dari semester 1. Iya, dari maba tuh itu bisa jadi contoh baik untuk kita semua teman-teman. Betul. Oke, untuk closing statement dari Kak Ali, adakah penyampaian pesan untuk generasi muda saat ini? Terutama yang mahasiswa. Iya betul, kita yang mahasiswa ya, kadang mahasiswa, butuh ya. masukan itu Ya, ya. intinya manfaatkan semua kegiatan yang positif gitu kan. Karena kita yakin hari ini kita menanam, hari yang akan datang kita pasti bakal memanen. Saya selalu mengingat dua kata berasal dari bahasa Sunda dan satu lagi dari bahasa Jawa. Yang dari bahasa Sunda yaitu tong hayang perah bunbung perih. Apa tuh? Artinya apa tuh, Kak? Gitu. Jadi kita jangan pengen bahagia, jangan pengen senang kalau kita tidak mau hidup susah. Gitu. Dan itu yang bahasa Sunda, dan ada dari peribahasa dari Jawa, alon-alon sing penting kelakon. Maknanya apa tuh, Kak? Jadi kita ya pelan-pelan aja sambil berjalan seperti itu, dan iya. yang penting pasti dengan tujuan kita gitu. Wah, pesannya sangat-sangat Nyentuh Betul. banget ya. ya, selain itu juga bermanfaat banget untuk teman-teman ya. Itu bisa dijadikan prinsip hidup ya Kak ya. Betul. Tuh. Oke, terima kasih Kak Ali Sama-sama. untuk waktunya dan insight-nya malam ini, Masya Allah. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya kita berdua ya Kak Ya, Samsul tentunya ya. bermanfaat banget ini. Iya, karena ya sebagai pencerahan gitu ya, kita mahasiswa yang udah mulai males-malesan ya Kak Samsul, betul? Betul. Jangan dikasih tahu. Terima kasih ya Kak Ali ya. Sama-sama. Mudah-mudahan next episode bisa sharing-sharing lagi di sini. Boleh. Boleh ya. Episode kedua ya, ada Ya. kan? Ya, boleh ya, nanti ada episode kedua nanti bareng Kak Samsul. Oke, aku Indi Gustira pamit undur diri dan Samsul Hidayat. sampai jumpa.